31 Agustus lalu di Camp Elephants Flying Squad. Dede bayi ini merupakan anak dari induk gajah bernama Lisa yang usianya 41 tahun. Si lucu nan gembul ini berjenis kelamin betina dan merupakan anak keempat dari gajah Mama Lisa loh. Perkenalkan teman, namanya Lestari. Dengan banyaknya kabar kelahiran anak gajah di Indonesia, Otan berharap ke depannya mereka mendapat tempat yang layak untuk hidup. Biar dia sama kita mau syuting, kita harus rayu dia pakai makanan. Biasanya emaknya kita deketin, anaknya itu cemburu. Cie, kamu cemburu ya kalau ada yang deketin mama kamu? Sampai emosi gitu? Tenang sob, sabar. Om kameramen kan cuma mau kasih makan aja, bukan untuk mengganggu. Ya beginilah teman, meskipun masih anak-anak, tapi dia sangat gak suka kalau ada orang yang mendekati mamahnya. Seperti yang terjadi pada om kameramen tadi, anak gajah gak akan pikir panjang untuk melakukan serangan. Sehingga kita perlu berhati-hati ya teman, karena tenaga anak gajah ini kan cukup besar, apalagi dia belum bisa mengontrol dirinya. Selain itu ia juga mampu berlari dengan kencang loh. Nggak kebayang kan ditabrak anak gajah seberat 100 kg. Tuh, mending jauh-jauhin deh. Hei, sob, kalian kok nggak pada sekolah sih? Bel masuk sudah berbunyi loh. Otan, ini kan sudah masuk libur akhir tahun, jadi sekolah sudah pada libur. Waduh, Otan kok bisa sampai lupa sih kalau ini sudah masuk musim liburan? Itu tandanya waktunya kita healing sambil mengunjungi sobat Otan si gajah. Mumpung mereka juga lagi libur tuh. Teman, gajah-gajah Sumatera yang ada di Taman Nasional Waikambas ini memang terbiasa sekolah alias dilatih. Mereka biasa dilatih untuk menuruti perintah paman kiper atau mahut. Tujuannya apa lagi kalau bukan membantu paman kiper untuk berpatroli? Gajah Sumatera merupakan mamalia terbesar di Indonesia. Beratnya mencapai 6 ton dan dapat tumbuh setinggi 3,5 meter. Mereka sangat cerdas dan memiliki otak yang lebih besar dibandingkan dengan mamalia darat lainnya. Sehingga ingatannya nggak usah diragukan lagi ya. Teman, Waikambas memang menjadi salah satu pusat konservasi dan perlindungan gajah di Lampung. Oh iya, ada info menggembirakan nih. Taman Nasional Waikambas akan kembali dibuka pada tanggal 20 Desember 2023. Jadi buat yang mau liburan ke sini, langsung deh nggak pakai lama, langsung meluncur. Kapan lagi ya kan? Bisa berwisata sekaligus mendapat edukasi tentang gajah. Cakep! Teman, karena gajah-gajah ini sedang libur sekolah, mereka mau menemani mahut dan polisi hutan untuk berpatroli di kawasan Taman Nasional Waikambas nih. Otan mau ikut juga ah? Boleh ya sob? Patroli gajah dilakukan setiap hari, umumnya pagi hari, untuk mencegah adanya kawanan gajah liar yang keluar dari dalam hutan. Wajar saja ya teman, soalnya di Taman Nasional ini kan populasi gajahnya sangat banyak. Gajah yang digunakan untuk patroli juga gajah pilihan ya. Nah, mungkin teman di rumah ada yang bertanya-tanya nih, kenapa para mahut masih diperbolehkan untuk menunggang gajah? Jawabannya sih sederhana ya teman, karena hanya mahut yang bisa mengendalikan gajah-gajah tersebut. Dengan cara ditunggangi, maka gerakan gajah dapat dikendalikan dengan mudah oleh para mahut. Terutama ketika sedang patroli seperti ini nih.
Maaf. Saking semangatnya nih teman. Sekarang kita mau main kuis tebak suara nih. Kira-kira ini suara apa ya? Mainkan paman editor. Apa? Suara hati? Duh, yang bener aja dong. Itu kan gak ada pilihannya. Coba dengar sekali lagi ya. Yaps, jawabannya adalah C, yaitu gajah. Selamat untuk kalian yang bisa menjawab dengan benar. Tapi kalian tahu gak sih untuk apa gajah mengeluarkan suara? Lalu apakah ada fakta unik di balik suaranya? Sini merapat yuks. Faktanya, gajah bisa mengeluarkan 70 suara yang berbeda teman. Mereka menggunakan suara-suara tersebut untuk berkomunikasi dengan gajah lainnya. Suaranya antara lain bernada tinggi, gemuruh rendah, dengusan, sampai raungan. Kita dengarkan beberapa ragam suara gajah yuks. Langsung play paman editor. Ini suara kalau dia lagi senang. Terus ini suara gajah sedang sedih. Bahkan kalau sedang jatuh cinta, ada suaranya juga loh. Seperti ini nih. Ihiu. Nah, kalau sedang ketakutan, seperti ini suaranya. Wah, banyak juga ya suara kamu sob. Teman di rumah sudah pada hafal belum? Oh iya, walaupun menghasilkan suara dengan frekuensi rendah, suara gajah mampu didengarkan hingga jarak 10 km loh. Widih! Frekuensi suara mereka kurang dari 20 Hz teman, jauh lebih rendah dari manusia. Frekuensi ini dihasilkan dari pita suara gajah yang 8 kali lebih panjang dari manusia. Harusnya sih kamu punya suara yang bagus ya sob. Besok Otan daftarin ke kompetisi pencarian bakat menyanyi deh. Teman, ngomongin soal belalai gajah memang gak ada habisnya nih. Tapi kalian pernah berpikir gak sih, gajah itu kalau minum melalui belalainya atau mulut mereka ya? Ayo, coba Otan mau dengar jawaban kalian. Jadi, gajah minum tetap menggunakan mulutnya teman. Hanya saja ia memanfaatkan belalainya sebagai sedotan untuk mengambil air. Saat air sudah berhasil diambil, kemudian disemprotkan ke mulut, baru deh diminum. Oh iya, Otan punya info menarik lagi nih untuk kalian terkait belalai gajah. Peneliti menemukan bahwa gajah dapat menyedot air dengan kecepatan udara setara 150 meter per detik. Berarti sekitar 30 kali dari kecepatan bersin manusia. Wah! Saat mengambil air, gajah mampu melebarkan hidungnya hingga 30%. Sehingga volume rongga hidung gajah akan meningkat hingga 64%. Selain untuk mengambil air untuk minum, cara seperti ini juga mereka lakukan untuk mandi teman. Kayaknya sih kamu udah gak butuh mesin jet pump lagi ya sob. Soalnya tenaganya saja sudah besar. Langsung tokcer. Oh iya, kalian penasaran gak sih? Kira-kira dengan badan sebesar ini, gajah membutuhkan air berapa liter dalam sehari? Otan jadi penasaran deh. Kita coba kasih minum si gajah ini yuk teman. Ya ampun, santuy aja sob minumnya. Kayak habis puasa aja sih. Teman, jika porsi makan gajah dalam sehari bisa ratusan kilogram, udah pasti kebutuhan minum gajah juga banyak banget. Ada yang bisa tebak? Wah, nyaris betul teman. Lebih tepatnya, gajah membutuhkan 60 liter air untuk minum dalam sehari. 2,5 menit berlalu, Sobat Otan ini masih asik mimi air putih tuh. Ya, luar biasa. Udah 5 menit lebih nih sob, kamu minum terus. Akhirnya kembung juga. Sisa air yang dipancurkan oleh paman
akan disemprotkan kembali ke belakang tubuh gajah dengan belalai panjangnya. Itu tandanya kalau si gajah sudah tidak haus lagi, teman. Teman, kalau diperhatikan, kuping gajah besar banget ya. Tapi kira-kira itu hanya sebagai hiasan atau ada fungsinya ya? Yuk, sekarang kita kupas tuntas si kuping gajah. Yang pertama, sudah jelas ya, daun telinga gajah yang besar dapat membantu mereka untuk bisa mendengar lebih tajam. Karena daun telinga ini mampu menangkap suara lebih banyak. Dengan memiliki pendengaran yang baik, mereka bisa lebih waspada terhadap kehadiran predator. Telinga mereka yang besar ternyata juga berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh, teman. Dikarenakan di dalam telinga gajah terdapat pembuluh darah besar yang terletak di belakang daun telinga mereka. Darah akan bersirkulasi melalui pembuluh tersebut, kemudian akan mengalami proses pendinginan yang berdampak pada tubuh. Wah, ini sih namanya AC alami ya, sob. Eits, belum selesai nih. Saat gajah marah atau merasa terancam, ia akan melebarkan telinganya untuk menakuti musuh. Telinga gajah bisa 10 kali melebar dari biasanya loh. Dengan begitu musuh akan merasa ketakutan dan akhirnya memilih untuk kabur. Wah, dari kuping saja fungsinya banyak ya, sob. Seru amat sih mainan tepungnya. Mentang-mentang lagi liburan, jadi bisa main sepuasnya deh. Oh iya, teman di rumah pasti nggak asing ya sama tepung warna atau yang disebut tepung holi. Tepung yang terbuat dari tepung jagung ini aman banget buat kulit dan pernafasan karena pewarna yang digunakan jauh dari zat kimia berbahaya. Wah, kayaknya sobat Otan yang satu ini ngiri deh pengen ikutan. Ya udah deh sob, kamu boleh gabung. Karena selain bermain, Otan punya fakta yang WOW banget nih tentang langkah kaki gajah. Konon, mamalia berkaki 4 hanya berjalan dengan 2 kaki. Maksud Otan berjalan dengan keempat kaki, tapi jejaknya cuma ada 2 nih. Apakah ini sekedar mitos belaka? Kain hitam sudah siap, tepung warna di ujung kain juga sudah tersedia. Tunggu apa lagi coba? Cus, mainkan! Yuhu, terbukti dengan valid teman. Kaki belakang gajah melangkah tepat di tempat kaki depan berpijak. Simak tayangan lambatnya nih teman. Karena kaki belakang selalu berjalan setelah kaki depan melangkah. Itu sebabnya kenapa hewan berkaki 4 hanya memiliki 2 jejak kaki. Wow banget ya. Kalian masih ingat The Gen kan? Itu loh sobat Otan yang dulu pernah Otan kunjungi. Nah, supaya silaturahmi gak terputus, Otan balik lagi nih. BTW, kamu makin hits aja ya sob. Sampai-sampai di page semua sosial media Otan ada kamu. Lucu kan mukanya? Aduh, ini sih udah pada terdegen-degen namanya. Kok bisa sih sob kamu sampai setenar itu? Kasih tahu rahasianya dong. Tipsnya sering jalan-jalan Tan dan banyak bergaul. Ya ampun, anak-anak SD aja udah pada tahu sama kamu ya sob. Luar biasa memang sobat Otan satu ini. Ada yang tahu nggak Degen usianya berapa tahun? 4 bukan. Salah. Yang benar 3,5 tahun. Hei, sudah. Kok adik-adik ini malah jadi debat sih? Oh iya, si Degen ini merupakan otter jenis cakar kecil atau disebut juga sero ambrang teman. Otter asal Asia Selatan dan Tenggara ini adalah jenis otter terkecil dari 13 spesies yang ada. Oh iya, udah pada tahu belum? Kalau ternyata otter panjang umur loh. Sebagai hewan peliharaan, otter bisa hidup sampai 16 tahun teman. Pantes aja kamu jadi favorit peliharaan orang-orang sob.
Teman, sebenarnya ini bukan hanya sebatas jumpa fans saja loh, tapi jadi salah satu bentuk edukasi. Kak Marcel memperkenalkan otter kepada anak-anak ini supaya cinta terhadap binatang. Dan yang paling penting adalah ketika memelihara hewan, kita harus bertanggung jawab. Yang setuju angkat tangan. Teman, coba perhatiin deh. Otter tuh punya kumis loh. Tapi kumisnya beda sama kumis Mas Adam ya. Buat manusia, kumis memang punya fungsi dan arti. Misalnya jadi penanda sebagai laki-laki sekaligus untuk ketampanan. Tapi kumis pada manusia sebenarnya hanyalah rambut. Sedangkan kumis pada otter berisi ribuan sel syaraf di setiap helainya. Emang ada fungsinya? Ya jelas dong. Mirip jari pada manusia yang peka ketika menyentuh benda. Kumis ini akan membantu otter untuk peka mengenali segala perubahan di sekitarnya. Termasuk tahu di mana ada ikan saat dia berburu. Cakep! Waduh, Kak Marcel mau bawa Degen kabur kemana tuh? Jangan ngebut-ngebut, Kak. Ingat, keselamatan yang utama. Kamu yang naik motor kok tanding deg-degan ya? Tapi untungnya saja si Degen tetap tenang, teman. Sepertinya karena sudah terbiasa ya. Oke deh sob, semoga kalian selamat sampai tujuan ya. Lu, kok Degen sekarang malah diajak pemanasan sih kak? Walah, ternyata kamu mau jogging bareng Kak Marcel toh. Otan ikut deh kalau yang ini. Oh iya, selain jadi perenang hebat, otter juga lincah berjalan dan lari saat berada di daratan teman. Tapi ajak jalan-jalannya jangan terlalu lama ya, soalnya Degen tetap butuh tempat adem. Ya maklum saja ya, otter kan hewan semi akuatik, jadi nggak bisa kena panas terlalu lama. Wait, nggak di mana-mana selalu ada aja fans kamu ya. Heran deh Otan. Tapi untungnya saja tadi kamu cuma diminta foto ya sob. Coba kalau minta uang, kan bisa panjang urusannya. Hey, Degen, Digo. Kok kalian malah berantem sih? Apa yang kalian ributkan? Cukup. Kids, bercanda. Ternyata Degen dan Digo bukan lagi berantem teman, tapi mereka lagi asik bercanda aja kok. Ya walau bercandanya agak nyeremin ya. BTW kalian sudah pada kenal Digo belum? Nih, Otan kasih tahu ya. Ini dia Digo, otter peliharaan Kak Marcel selain Degen. Nah, sekarang Otan mau tes siapa yang paling kepo nih di antara Degen dan Digo. Cara ngetesnya pakai mainan ikan ini. Dan yap, ternyata si kecil Digo yang paling kepo sama mainan ikan-ikanan ini teman. Sedangkan Degen cuek bebek alias nggak peduli tuh. Teman, Digo lebih agresif karena rasa ingin tahunya yang masih tinggi. Maklum saja, Digo ini masih kecil, jadi ya sangat suka bermain. Tuh lihat, saking asiknya, Degen sama Otan sampai dicuekin nih. Tapi Otan belum menyerah untuk mencuri perhatian Degen teman. Nah kali ini Otan punya mainan yang lain. Siapa tahu bisa menarik perhatian kamu ya sob. Ayo Degen, ada yang nyamperin kamu tuh. Kabur. Waduh, kok malah kabur sih? Ternyata kamu takut ya? Teman, Degen tidak berani mendekat karena merasa mainan tersebut adalah ancaman. Karakter Degen sebagai hewan peliharaan memang berbeda dengan otter yang ada di alam liar. Otter yang sudah dipelihara punya kecenderungan menghindar ketika mempertahankan diri, bukan malah menyerang. Sudah sob, nggak usah kabur lagi ya. Ini bukan zaman, tapi cuma keisengan Otan aja kok. Kelihatannya kalian memang nggak bisa dipisahin ya sob. Nempel terus kayak perangko. Tapi Otan jadi penasaran, kira-kira kalau kalian dipisahkan satu sama lain gimana ya? Oke Digo, maaf ya kamu harus di kandang dulu untuk sementara.
Digo, cup cup cup. Jangan nangis lagi, Digo. Kamu ngiri ya? Degen ada di luar sedangkan kamu di dalam kandang. Teman, pada dasarnya semua otter itu bisa mengeluarkan suara. Biasanya mereka akan mengeluarkan nada tinggi ketika merasa terganggu atau mencari perhatian alias caper. Oh, Otan tahu. Berarti suara kamu kayak gini tandanya caper ya? Cie, Digo caper. Iya Digo, tesnya udah selesai kok. Sekarang kamu boleh main lagi ya sama Degen. Selamat bermain. Teman, banyak di antara pecinta binatang yang gak mau pelihara otter karena dianggap punya bau yang tidak sedap. Tapi apa iya? Otan cross check dulu yuk sama Kak Marcel sebagai pemilik. Tenang aja si Otan. Otter di sini nggak bau kok. Kakak reporter, mau coba cium nggak? Oh iya, ternyata nggak bau loh, Tan. Nggak bau kan? Nah, makanya kalau mau pelihara otter itu jangan cuma dimainin aja karena gemesnya. Tapi harus rajin juga tuh bersihin kandang dan kotorannya setiap hari. Kalau bisa, tempat buang kotorannya juga terpisah ya. Jadi baunya nggak nempel. Itulah sedikit tips dari Otan dan Kak Marcel. Semoga bermanfaat. Degen dan Digo punya kebiasaan cara makan yang berbeda, teman. Lihat betapa mandirinya ya Digo. Asik makan sendiri sampai habis. Hebat. Tapi kelakuan Degen ini sedikit berbeda. Ya super manja. Sampai makan aja maunya disuapin Kak Marcel tuh. Hei, kamu kan lebih tua dari Digo, Sob. Masa masih disuapin sih? Malu dong. Menu favorit Degen dan Digo adalah potongan ayam, teman. Karena mereka termasuk hewan karnivor. Otter memiliki gigi yang kuat dan tajam. Makanya bisa makan potongan ayam ini dengan mudah. Tenang Sob, Otan gak minta kok. Cuma butuh sedikit aja buat bikin ayam goreng. Setelah seharian bermain, Degen juga harus istirahat, teman. Maklum, jadwalnya saja padat. Jadi harus istirahat biar kondisi tetap prima. Tapi kok Degen masih mondar-mandir ke sana kemari? Ayo Sob, istirahat. Besok ada jadwal jumpa fans lagi loh. Iyalah, ternyata tadi Sobat Otan ini sedang mencari posisi yang nyaman untuk membuat selimut, teman. Nah, ini sudah jadi kebiasaan Degen saat mau bobo siang. Jadi dia selimutan sendiri. Gemes ya. Biasanya saat masih kecil, otter itu nggak boleh kedinginan. Makanya harus diselimuti. Tapi nggak boleh terlalu kepanasan juga ya, karena bisa berbahaya untuk tubuh otter. Selamat istirahat ya Sob. Otan juga mau boci alias bobo ciang. Bunda sedang di tengah laut nih, Tan. Ih, Bunda mau cari cumi. Uniknya, cari cumi di sini itu suasana sudah terang. Pakai jaring kayak gini nih. Ayo, Mas. Ayo. Ayo, Tan. Bunda goyang-goyang, Tan. Ayo. Kalau biasanya nelayan cari cumi malam hari, beda dengan nelayan di Cirebon, teman. Mereka mencari cumi saat matahari sudah mulai muncul. Keren ya. Cumi-cumi adalah hewan yang mudah berkembang biak, teman. Info yang Otan tahu, ada 2 juta cumi yang dipanen paman nelayan dalam kurun 1 tahun loh. Weh, kalau dikumpulin semua, sebanyak apa ya tumpukannya? Uniknya lagi, Sobat Otan ini berdarah biru. Bukan darah biru artinya keluarga bangsawan atau sultan ya. Tapi, darah cumi-cumi memang mengandung sel hemosianin, bukan hemoglobin kayak darah merah kita. Birunya ini juga karena darah cumi kaya akan zat tembaga, bukan zat besi. Untuk menangkap cumi, kita harus menggunakan jaring besar seperti ini. Oh iya, musim cumi biasanya dimulai dari bulan Oktober sampai dengan Maret. Sedangkan puncaknya pada bulan November dan Desember. Tan, setelah
setelah 2 jam kita putar-putar di tengah lautan, saatnya kita tarik jaring ya Mas. Ya, kita mau ngangkat jaring kan, tarik nih. Oh. Ayo, semangat tariknya Bun. 1, 2, 3. Sudah kayak momen tarik tambang 17 Agustusan saja ya teman. Dalam proses penarikan jaring tidak boleh terlalu lama teman. Dikhawatirkan cumi atau ikan yang sudah terperangkap akan kembali lepas. Wah, sepertinya kita dapat banyak nih Bun. Asik. Dalam 1 kali jaring ternyata kita dapat berbagai macam ikan teman. Tak hanya cumi, tapi ada ikan-ikan lain yang tidak sengaja terjaring. Mana banyak banget lagi ikannya. Pesta seafood nih kita Bun. Tan, sekarang Bunda mau masak cumi seger nih. Masaknya di kapal ya. Yuk, kita nih udah masak Tan. Yuk. Nah ini nih yang Otan tunggu-tunggu dari tadi. Apalagi kalau bukan makan-makan. Tapi sebelum makan-makan, kita masak dulu cuminya. Mumpung masih fresh dari laut. Oh iya, udah pada tahu belum? Kalau tidak benar mengolah dan memasaknya, maka daging cumi malah bisa alot. Daging cumi itu penuh protein teman. Tapi protein ini akan jadi semakin padat ketika kena panas berlama-lama. Makanya bukannya empuk, malah bisa kenyal kayak sendal. Tips dari Otan nih, biar cuminya empuk, cukup masak selama 2 hingga 3 menit saja. Dijamin deh, pas empuknya. Siapa yang suka masakan cumi hitam begini? Warna boleh nggak cerah merona, tapi rasa dan khasiatnya ternyata segudang. Tinta pada cumi ini sebutannya sepia. Sejatinya, tinta ini untuk perlindungan diri dari pemangsa. Setelah menyemburkan tinta, musuh akan terkelabui dan cumi akan kabur menjauh. Kalaupun termakan, tinta ini bersifat pahit, jadi pemangsa bisa batal memakan cuminya. Tapi kalau dimasak, cumi-cumi dan tintanya punya banyak manfaat kesehatan bagi manusia. Mulai dari antioksidan, anti mikroba, anti kanker, pokoknya anti-anti semua yang jelek deh. Tintaku padamu deh cumi-cumi. Oh iya, satu lagi nih, udah pada tahu belum? Kalau tinta cumi memang pernah digunakan untuk tinta menulis loh. Nenek moyang orang Mediterania dan Jepang lah yang mengawali penggunaan tinta cumi untuk menulis dan menggambar peta. Kermaks! Gimana Bun masaknya? Udah mateng belum? Tan, mateng ini Tan. Makan Mas. Sama nelayan bondet nih. Hasil jaringan tadi nih ya. Dapat tips kan dari Bunda? Bagaimana cara memasak cumi agar tidak alot? Kita cobain langsung aja yuk. Yummy! Daging cuminya benar-benar lembut dan gak keras teman. Cumi baik kita konsumsi karena mengandung vitamin A, zat besi, dan asam lemak omega 3. Sedangkan fosfor dan kalsiumnya bagus untuk pertumbuhan tulang, sehingga baik untuk anak-anak dan dewasa. Karena Otan masih anak-anak, cuminya Otan habisin ya Bun. Gimana? Setuju nggak teman?